Indonesia sudah berada dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat. Hingga awal April 2020, lebih dari 1.900 orang di Indonesia terinfeksi COVID-19. Pemerintah menetapkan opsi pembatasan sosial berskala besar, bukan karantina wilayah atau lockdown. Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil. Presiden Jokowi menyatakan bisa menerapkan darurat sipil jika kondisi semakin memburuk. Sebelumnya, opsi karantina wilayah sempat ramai dibicarakan. Terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar. Area karantina harus diberi garis pembatas dan selalu dijaga petugas. Sementara dalam pembatasan sosial, hanya meliputi pembatasan kegiatan di fasilitas umum, keagamaan, dan liburan sekolah. Perbedaan lainnya, pemerintah pusat menanggung kebutuhan warga dalam status karantina wilayah, tapi tidak untuk status pembatasan sosial. Lalu, bagaimana penanganan COVID-19 di China, negara yang pertama kali mengumumkan adanya kasus positif corona baru? China menerapkan karantina wilayah secara ketat. Beijing juga menggunakan beragam teknologi mutakhir untuk menghadapi virus corona, seperti robot pengantar makanan di rumah sakit, kamera yang bisa mengidentifikasi wajah, lengkap dengan pengukur suhu badan, serta drone untuk memantau pergerakan warga. Sistem pengawasan data publik yang ketat di China banyak dikritik dunia internasional. Tapi, pengawasan itulah yang justru terbukti efektif membantu pemerintah China mengendalikan pandemi COVID-19. Kini, saat COVID-19 makin menyebar di luar China, sejumlah negara berlomba menemukan cara yang efektif untuk menghadapi pandemi COVID-19. Salah satunya adalah Korea Selatan. They're using your phone to locate where you are, and then they'll send you an emergency alert if you're anywhere near where a confirmed coronavirus patient has been. Singapura, Israel, Iran, Taiwan, dan Rusia mulai mengadopsi metode pemantauan data seperti yang dilakukan oleh China. Lalu, kenapa pengawasan data publik di China begitu berguna dalam menghadapi situasi pandemi? Semua bermula dari kartu tanda penduduk alias KTP. Warga China sangat membutuhkan KTP dalam hampir semua aktivitasnya, mulai dari sekadar membeli ponsel hingga menggunakan beragam aplikasi di internet. Semua data yang diberikan terhubung kembali dengan KTP. Pemerintah juga menggunakan data lokasi di telepon untuk memantau pergerakan warga terutama dalam wilayah karantina. Aparat bisa mendapat sinyal peringatan jika ada pasien yang keluar rumah saat sedang dikarantina. Data lokasi dari ponsel juga bisa dipakai untuk memantau pergerakan pasien selama 2 pekan terakhir. Pemerintah lalu bisa memetakan siapa saja orang yang bisa tertular. Jika seseorang yang berpotensi menularkan COVID-19 naik kereta, penumpang lain yang berdekatan akan mendapatkan peringatan melalui pesan singkat di ponsel mereka. Semua teknologi mutakhir yang dimiliki China tidak akan efektif tanpa penegakan hukum yang tegas dari para aparat negara. Polisi juga dibantu para relawan untuk menerapkan aturan yang ketat saat sebuah wilayah dikarantina. Tapi, banyak orang di luar China khawatir jika pengawasan data publik secara ketat diterapkan pula oleh negara lain. Mencari titik tengah antara menjamin privasi dengan keamanan sebuah negara jadi masalah klasik pemerintah dengan warganya. Tapi, sejarah akan tetap mencatat COVID-19 bisa memicu dilema itu semakin pelik karena terkait dengan jutaan nyawa manusia.